Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini jam 8 lebih 5 menit kita bisa kembali hadir di Zoom meeting kita, mengangkat sebuah tema besar, yakni happiness at work, bagaimana meraih kebahagiaan di tempat kerja. Dan hari ini subtema yang akan kita bahas adalah terkait dengan emotional intelligence, ya, atau kecerdasan emosi. Dan bicara tentang kecerdasan emosi, saya kira ini bukan sesuatu yang baru ya Bapak Ibu. Artinya mungkin kajian kecerdasan emosi ini sudah cukup lama ya. Mungkin dulu waktu kita masih remaja atau mungkin sekolah, kita sudah banyak diingatkan bahwa faktor sukses itu dulu adalah faktor kecerdasan intelektual atau IQ. Tapi kemudian dunia berubah, berkembang bahwa kecerdasan emosional lah yang mempengaruhi kesuksesan. Atau termasuk juga di dalamnya adalah berperan, kecerdasan emosional ini berperan kepada bagaimana hubungan kita dengan orang lain, baik itu dengan atasan, dengan sesama teman kerja, atau bahkan mungkin dengan bawahan kita. Nah, hari ini akan kita kupas Bapak Ibu dari pakarnya, Bu Sukmadiarti Perangin-Angin, seorang psikolog yang saya kira sudah sangat banyak pengalaman beliau baik itu menghadapi secara individu ataupun mungkin komunitas di tempat kerja. Dan kita mungkin bisa jadi hari ini akan mendapatkan sebuah inspirasi yang bisa jadi ini akan sangat berdampak dan berpengaruh bagi kita semua di tempat kerja. Sebelum kita mulai, mungkin saya akan sapa dulu Bu Sukma. Assalamualaikum Bu Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali sudah bisa hadir menemani kita semua belajar Bu Sukma. Iya Pak, sama-sama dengan senang hati. Ya, sehat Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Bu Sukma, hari ini tema kita adalah emotional intelligence ya Bu ya? Iya Pak, kecerdasan emosi di tempat kerja. Di tempat kerja. Dan tentu saja ini mungkin ada hubungannya dengan tema kita sebelumnya ya Bu? Iya, berkaitan Artinya sekali. berkaitan dan mungkin sambungan dari sesi sebelumnya ya Bu ya? Iya, happiness Baik. at work ya. Happiness at work. Jadi kemarin memang teman-teman sekalian, karena ini juga ada sebagian yang mungkin baru bergabung hari ini. Oh gitu ya. Selamat datang kami Selamat ucapkan. bergabung. Dan mudah-mudahan sudah mendengarkan video rekaman dari kami di YouTube. Jadi mungkin hari ini tidak terlalu banyak mengulang sesi sebelumnya ya Bu ya. Iya. Ya. Baik teman-teman sekalian, saya sudah pastikan dulu sebelum Bu Sukma nanti menyampaikan materi, mungkin alangkah lebih baiknya kalau video mukanya diperlihatkan. Iya benar. Jadi nggak Jadi nggak kayak ngomong sendiri ya. Jadi ini nanti jangan-jangan yang ngobrol cuma berdua aja ini gitu. Iya. Nah, ya jadi diaktifkan meskipun lagi jalan, ada yang lagi nyetir, ada yang mungkin lagi nemenin anaknya belajar. Saya kira tidak jadi masalah. Jadi biar suasananya lebih hidup ya. Kadang-kadang bagi seorang pembicara itu kalau lihat tulisan itu kok kayaknya kurang mantap ya Bu ya? Iya. Karena nggak kelihatan ekspresi pesertanya dan segala macam. Jadi Bapak Ibu semua bagi yang berkenan atau bahkan mungkin kami anjurkan untuk bisa menghidupkan videonya. Dan sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membuka pertemuan kita supaya berkah dan bermanfaat dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja Bu Sukma, waktu dan tempat saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Silahkan Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rian atas waktu dan kesempatannya. Juga Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung dalam webinar Zoom pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi webinar kita kali ini masih lanjutan dari webinar series yang bertema Happiness at Work. Kalau pekan lalu, Jumat lalu kita membahas tentang work engagement, bagaimana keterikatan kerja itu bisa membuat seseorang itu mampu bekerja secara sukarela bahkan melebihi dari job desk-nya gitu ya. Ketika dia punya engagement dalam pekerjaannya tersebut maupun terhadap organisasinya, maka dia bisa dan bersedia memberikan effort lebih, memberikan usaha lebih untuk perusahaannya menjadi lebih maju dan berkembang. Nah, ketika memiliki work engagement, maka dia akan lebih merasakan kebahagiaan saat bekerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan membahas tentang tema emotional intelligence at work atau diartikan kecerdasan emosi di tempat kerja, gitu ya, kecerdasan emosi di tempat kerja. Saya izin menampilkan slide-nya ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita membahas malam ini tentang kecerdasan emosional di tempat kerja. Ada sebuah quote menarik dari Daniel Goleman yang tadi juga sempat disinggung oleh Pak Rian ya, bahwa 80% kesuksesan seseorang itu dipengaruhi oleh kecerdasan emosional. Gitu ya. Jadi ternyata seperti yang Pak Rian tadi sampaikan, apa yang dahulu kita pikir bahwa intelektual itu menjadi poin penting yang menentukan kesuksesan seseorang, ternyata setelah diteliti hasilnya ternyata beda gitu ya. Jadi ternyata bukan kecerdasan intelektual yang menyebabkan seorang itu sukses, tetapi yang lebih besar perannya terhadap kesuksesan seseorang baik di lingkungan kerja, dalam relasi sosial, relasi dengan pasangan, dengan anak, atau siapapun itu ternyata yang memberi pengaruh besar adalah kecerdasan emosional. Maka dari itu malam hari ini kita membahas itu gitu ya Pak ya, agar kita semua bisa menjadi orang-orang yang sukses pula di bidang masing-masing, di usaha, di keluarga, atau dimanapun kita berada. Karena 80% kesuksesan kita ditentukan oleh kecerdasan emosional yang kita miliki. Kenapa kecerdasan emosional gitu ya pertanyaannya ya? Kok nggak intelektual gitu? Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, apa yang menyebabkan ini hasilnya seperti ini? Gitu. Karena ternyata kecerdasan emosional ini erat kaitannya dengan hubungan sosial, gitu ya. Dengan hubungan sosial. Dalam apapun bidang pekerjaan yang kita lakukan, di bidang usaha, di kantor, bahkan dalam relasi yang lebih kecil di keluarga dengan pasangan maupun anak, itu kan ada interaksi sosial di dalamnya, gitu ya. Jadi nggak bisa hidup sendiri gitu, karena kita makhluk sosial, pasti ada interaksi dengan orang lain gitu ya. Jadi karena kita banyak berinteraksi dengan orang lain, maka harus punya kecerdasan emosional yang baik gitu ya, sehingga hubungan relasi yang kita bangun dengan dengan relasi kita itu bisa terjalin dengan baik, gitu ya. Sedangkan kalau intelektual kenapa enggak? Karena intelektual hanya untuk diri sendiri gitu ya, hanya untuk diri sendiri saja. Dan ketika misalnya intelektual itu mau kita sampaikan pada orang lain, maka kecerdasan emosi ini menjadi penting, gitu ya. Kalau kerjanya hanya untuk dirinya sendiri saja, it's okay, itu kecerdasan intelektual akan berperan besar. Tetapi pada prakteknya, ketika kita punya ide, punya pemikiran, punya punya ide-ide, maka ide-ide itu agar menjadi bernilai kan maka harus kita sampaikan pada orang lain gitu ya. Misalnya punya ide usaha, punya ide untuk perusahaan, untuk kantor. Nah, ide ini kan tetap harus kita sampaikan kepada orang lain gitu ya, agar ide itu tadi menjadi bernilai, menjadi bermanfaat. Nah, kalau kita tidak bisa menyampaikannya dengan baik, kalau ternyata ketika misalnya ide kita ditolak lalu kita udah baper, udah merasa putus asa, merasa idenya nggak menarik, ya udah stop sampai di situ aja gitu ya. Nah, berhenti sampai di situ aja. Nah, tapi berbeda halnya ketika seseorang memiliki kecerdasan emosi yang baik. Dia mampu mengelola emosinya saat dia baper, saat dia merasa ditolak, saat dia merasa tidak nyaman, dia mampu untuk tetap bertahan. Maka Bapak Ibu sekalian, kecerdasan emosi ini menjadi penting. Apa sih pengertian dari kecerdasan emosional ini? Jadi kecerdasan emosional artinya adalah kemampuan kita dalam mengenali serta mengelola emosi diri kita dan juga orang lain. Jadi tidak hanya berhenti dari mengelola emosi kita saja,
tetapi juga harus bisa juga mengenali dan mengelola emosi orang lain. Gitu ya. Jadi tidak berhenti di diri sendiri. Jadi kalau untuk mengenali diri sendiri itu kita harus tahu apa sih yang saya suka, apa sih yang buat saya senang, apa sih yang buat saya enggak senang gitu ya. Ini kan cara-cara kita untuk mengenali emosi diri kita sendiri. Biasanya kita bapernya karena apa ya? Biasanya kita mudah tersinggung karena apa ya? Biasanya kita merasa berharga, merasa bernilai, merasa senang ketika apa ya? Gitu. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Gitu ya. Sebelum kita bisa mengenali emosi orang lain, maka harus kenali dulu emosi diri kita. Nah, sehingga kita lebih mudah untuk mengenali emosi orang lain. Nah, kemudian yang poin yang kedua adalah kenali emosi orang lain. Apa sih yang membuat teman-teman kita, rekan kerja kita, partner bisnis kita merasa senang, merasa nyaman berinteraksi dengan kita apa gitu ya. Kita harus kenali itu. Nah, kemudian kita kenali juga apa sih yang membuat mereka melakukan suatu tindakan. Ya kadang-kadang kan kita merasa baper ya, misalnya karena dikritik, tersinggung, sakit hati misalnya ya ketika ada yang mengkritik. Nah, tapi agar kita mampu mengubah rasa tersinggung atau sakit hati tadi menjadi rasa nyaman sehingga bisa interaksi kembali, maka kita harus bisa berempati atau melihat mereka dari sudut pandang yang berbeda. Jadi tidak dari sudut pandang kita, tetapi dari sudut pandang si pelaku. Apa yang menyebabkan mereka mengkritik saya dengan cara seperti itu misalnya. Oh maksudnya baik, dia ingin saya berkembang, dia ingin saya melakukan perubahan gitu ya. Jadi dengan mengubah sudut pandang kita, itu juga akan mampu membuat perasaan kita jadi berbeda. Gitu ya, perasaan kita akan berbeda ketika kita mampu mengubah sudut pandang kita saat melihat masalah. Nah, Daniel Goleman, penulis kecerdasan emosional itu juga menyampaikan ada 5 komponen kecerdasan emosi. Yang pertama, kesadaran diri, kedua, regulasi diri, ketiga, motivasi, keempat, empati, kelima, keterampilan sosial. Kita bahas satu-satu. Nah, kesadaran diri maksudnya adalah ketika kita mampu mengenali apa kelebihan dan kekurangan kita. Oh, saya kelebihannya senang ngomong misalnya, senang tampil, senang berbicara di depan umum. Itu kelebihan saya misalnya. Maka kita harus kenali apa kelebihan saya ya. Oh, saya orangnya tekun. Misalnya ada yang merasa dirinya, oh saya tekun kalau mengerjakan sesuatu mesti sampai selesai baru saya bisa berhenti misalnya. Ada yang dia senangnya utak-atik otomotif atau berhubungan dengan seni, dengan kreasi. Maka ini juga menjadi poin penting, harus kita mampu mengenali apa sih yang menjadi kelebihan diri kita, sehingga itu nanti bisa kita kelola untuk menjadi keunggulan kita, termasuk halnya dalam bisnis misalnya. Nah, kita bisa kelola hal tersebut berdasarkan kelebihan yang kita miliki. Kenali kelebihan kita juga, kenali kekurangan kita. Kemampuan dalam mengenali kelebihan dan kekurangan diri ini akan memudahkan kita untuk mengelola emosi kita nantinya. Kemudian poin yang kedua adalah regulasi diri. Regulasi diri ini maksudnya regulasi emosi ketika kita misalnya merasa marah saat dikritik gitu ya, atau saat dikomentari oleh orang lain, misalnya hasil kerja kita atau produk kita misalnya. Nah, bagaimana kita mengelola emosi gitu agar rasa tidak nyaman kita akibat kritikan tadi tidak serta-merta membuat orang tahu bahwa kita tidak nyaman. Nah, itu gimana? Jadi regulasi diri, tahu menempatkan diri istilahnya ya. Jadi tahu kapan kita harus bereaksi, kapan kita harus menunda untuk bereaksi. Nah, ini penting gitu ya. Karena misalnya ya, kalau kita saat marah gitu ya, kalau marah ketika kita saat kondisi marah langsung mengekspresikan kemarahan kita, maka bisa berabe jadinya ya, gitu. Karena ketika marah, maka emosi kita kan tidak terkendali, pikiran kita juga jadi tidak terkontrol gitu ya. Jadi bisa mudah berkata kasar, mudah juga melakukan tindakan fisik yang bisa merugikan orang lain juga diri kita. Maka ini pengelolaan emosi kita untuk bisa menempatkan diri kita, kapan kita harus bertindak, kapan kita harus menunda untuk bertindak, supaya apa? Supaya tidak menyebabkan kerugian pada diri maupun orang lain. Nah, ini pentingnya regulasi diri. Kemudian motivasi juga gitu. Keinginan seseorang untuk mencapai sesuatu.
Nah, jadi orang-orang yang cerdas emosinya, maka dia bisa menjaga stabilitas motivasinya gitu. Dia tahu apa yang harus dia lakukan ketika misalnya mengalami penurunan motivasi gitu. Dia bisa meningkatkan kembali motivasinya saat kendur gitu. Nah, itu melakukan pengelolaan emosi. Kemudian yang keempat adalah empati. Nah, ini tadi yang banyak sekali dibutuhkan ya, yang berpengaruh besar dalam kecerdasan emosi ini adalah di poin empati. Di poin empati. Kalau yang tadi di awal ya, yang 3 poin pertama itu regulasi diri, kesadaran diri, terus apa tadi? Motivasi itu lebih sifatnya internal. Nah, kalau empati dia lebih ke eksternal, bagaimana kita mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Itu tadi ya, dengan cara kita mengubah sudut pandangnya, tidak lagi hanya memandang dari sudut pandang kita, tetapi juga memandang dari sudut pandang orang lain, apa yang menyebabkan dia melakukan tindakan tersebut. Nah, sehingga ini menghindarkan kita dari cekcok berkepanjangan atau menghindarkan diri kita dari mispersepsi atau miskomunikasi. Berusaha berempati terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang terakhir, poin dari komponen kecerdasan emosi itu adalah keterampilan sosial. Kemampuan seseorang dalam membangun interaksi dan kepercayaan dengan orang lain dalam sebuah tim. Nah, ini dia, membangun hubungan sosial. Ya, baik. Nah, di sini yang serunya itu di pembentukan emosinya. Jadi, kelima poin-poin kecerdasan emosi itu akarnya di sini, gitu ya, di pembentukan emosi ini. Kenapa ada orang yang bisa selalu termotivasi? Kenapa ada orang yang motivasinya rendah? Kenapa ada pegawai yang sensitif terhadap kritikan? Kenapa ada pegawai yang daya juangnya rendah gitu ya, baru usaha dikit gagal langsung putus asa, langsung berhenti. Atau ketika memulai bisnis, ketika gagal langsung putar arah misalnya, ganti bisnis lain. Nah, ini bisa kita kenali diri kita maupun karyawan kita dari proses pembentukan emosi ini. Nah, bagaimana proses pembentukan emosi itu? Bapak Ibu sekalian, salah satunya pembentukan emosi kita itu dipengaruhi oleh pola pengasuhan kita. Khususnya di usia 0 sampai dengan sebelum kita balik. Ya, kira-kira 10 sampai 12 tahun ya. Jadi 0 sampai 12 tahun masa awal kehidupan kita, nah itu akan menjadi dasar dari pembentukan karakter emosi kita. Jadi apa saja yang kita maknai pada saat itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Ya, pikiran bawah sadar, bukan pikiran sadar gitu ya. Jadi kalau pikiran sadar tuh misalnya kita pengennya semangat gitu ya, tapi ketika pikiran bawah sadar kita itu merasa bahwa kita orang yang tidak bersemangat, maka yang muncul atau tampil di permukaan itu adalah tidak semangatnya itu. Nah, gitu ya. Nah, jadi karena pikiran bawah sadar itu berperan besar 88% terhadap tindakan yang kita ambil. Bayangkan 88%. Ya. Sedangkan pikiran sadar ketika misalnya saya ingin usaha saya sukses, gitu, saya ingin karir saya terus meningkat. Itu pikiran sadar, maunya kita. Tetapi apakah pikiran sadar kita selaras nggak dengan pikiran bawah sadar kita? Jadi kalau kita berpikir sadar, saya ingin sukses, saya ingin usaha saya maju, saya ingin cabang saya banyak, berkembang. Tetapi pikiran bawah sadar itu dia kalau pikiran bawah sadar itu simpelnya itu perasaan, lebih ke perasaan. Perasaannya sejalan nggak dengan pikirannya? Sejalan nggak? Oh ternyata ketika kita berpikir, saya ingin sukses, ternyata di hati kita merasa, "Kamu nggak mungkin sukses, kamu dari latar belakang keluarga yang biasa aja misalnya. Kamu nggak punya riwayat belajar organisasi, nggak punya riwayat belajar wirausaha, kamu nggak mungkin sukses menjalanin usaha ini," gitu. "Lihat aja tuh teman kamu juga gagal," misalnya. Nah ini, ketidakselarasan ini akan membuat langkah-langkah seterusnya itu jadi, berpengaruh gitu. Jadi kalau tidak selaras maka hasilnya jadi lambat. Maka yang menjadi PR ketika kita ingin sukses, kita harus memastikan bahwa pikiran bawah sadar atau perasaan kita itu selaras dengan pikiran sadar kita. Nah, itu tadi. Jadi itu pikiran bawah sadar tadi asalnya dari mana? Asalnya dari
pengasuhan orang tua kita terhadap kita di masa-masa awal kehidupan tadi, di 0 sampai 10 tahun tadi, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau berdasarkan pengalaman konseling dengan klien-klien sebelumnya, jadi contohnya ada, karyawan yang merasa sensitif sekali terhadap kritikan, gitu ya. Jadi kalau dia misalnya bekerja, kemudian atasannya memberikan kritik, memberikan masukan, dia baper banget gitu ya. Kan ada orang yang ketika dikritik fine-fine aja, oke aja, ya udah disuruh ganti-ganti gitu ya. Tetapi ada pula orang-orang yang ketika dia dikritik maka, emosi gitu, yang muncul tuh emosi. Ingin membalas, ingin misalnya berkata kasar, ingin jawab gitu ya. Nah ternyata ketika digali, sumber emosinya, ternyata itu tadi ya, dia adalah anak yang, sering dibully gitu ya, dalam tanda petik sering dibully oleh orang tua. Nah, sering dimarahin, sering dikata-katain kasar gitu ya, sering di-label dengan label-label negatif, "Kamu nakal, kamu bodoh," misalnya, "kamu nggak bisa." Nah, ini akhirnya membekas di pikiran bawah sadarnya, sehingga memaknai bahwa, ya jadi kesel gitu, pokoknya kalau dikritik jadi marah, jadi kesel. Nah, sehingga ini berpengaruh ketika dia bekerja, ketika dapat kritikan, maka respon marahnya menjadi berlebihan atau sulit terkendali. Kenapa kok jadi sulit terkendali? Karena udah akumulasi gitu ya, sudah akumulasi dari kemarahan di masa kecil yang tidak tersalurkan. Jadi kemarahannya terpendam. Terus keluarnya kapan? Keluarnya pada saat dia menemui konteks yang sama, ketika dia merasa dirinya dikritik, di-label, ditolak gitu misalnya, ditolak, perasaan ditolak membuat dia menjadi marah. Nah ini efek dari, pengasuhan kita di masa kecil, atau sering disebut sekarang istilahnya inner child. Luka pengasuhan, inner child, atau jiwa kanak-kanak yang masih ada dalam diri kita, sehingga membuat kadang-kadang kita yang udah dewasa ini merespon sesuatu dengan cara yang kekanak-kanakan gitu ya. Seharusnya nggak perlu, nangis, seharusnya nggak perlu baper ketika dikritik, seharusnya nggak harus marah berlebihan gitu sampai mau banting kursi gitu kan. Nah, ternyata itu tadi akarnya. Termasuk juga ada klien lain yang eee, dia sudah PNS, karirnya apa, kuliahnya juga lulus, sudah masuk PNS juga gitu kan. Nah, tetapi ketika menghadapi satu tugas yang dirasanya agak berat, dia merasa nggak mampu. Padahal kan untuk sampai menjadi lulus kuliah, bisa masuk PNS itu kan udah hebat gitu loh ya, udah pinter lah istilahnya. Tetapi ketika dia mendapati suatu tugas yang berlebih atau, beban gitu ya, beban yang bertambah, dia merasa dirinya nggak mampu, "Aduh saya nggak bisa." Nah, dan ketika dia merasa nggak bisa ini, stresnya berkepanjangan gitu ya, sampai bisa migrain berat gitu, reaksinya berlebihan. Nah ternyata setelah digali, bukan karena dia nggak bisa, tetapi karena dia sudah berpikir tidak bisa. Beda ya, tidak bisa dengan berpikir tidak bisa sehingga kemudian efeknya ke, tubuh ya, ke fisik. Jadi pikiran kita mempengaruhi reaksi tubuh kita. Dan ternyata setelah digali, penyebabnya adalah di masa kecilnya, yaitu dia sering dikritik gitu ya, waktu belajar sama bapaknya, ketika misalnya dalam proses belajar itu dia nggak bisa jawab, dia nggak mudeng, bapaknya komentarnya seperti ini, "Gitu aja kok nggak bisa sih?" Gitu. Dan itu dilakukan berulang-ulang, "Gitu aja kok nggak bisa sih?" Gitu ya. Namanya kalau baru belajar baru 1 kali, 2 kali ya belum tentu mudeng ya, gitu. Tetapi respon bapak yang seperti itu dan dilakukan berulang-ulang setiap kali belajar, membuat itu masuk ke dalam bawah sadar anak. Efeknya apa? Efeknya ketika dewasa, ketika dia merasa dirinya nggak bisa, dia merasa tugas itu sulit, respon psikologisnya keluar, emosi yang di masa lalu tadi bangkit, "Oh iya saya nggak bisa," gitu. "Oh iya saya nggak bisa ini, saya nggak bisa ini." Mumetnya langsung mumet gitu, kepalanya sampai berat banget, tubuhnya langsung bereaksi. Nah begitu juga dalam hal-hal yang lain, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ingin sukses maka kita harus kenali diri kita.
Nah, ini termasuk juga cara untuk mengenali diri kita. Apa sih yang selama ini menghambat kita gitu ya. Ada juga bapak-bapak lain, misalnya klien lain yang dia, misalnya kita mau jualan produk kan kita harus promosi lewat lisan gitu ya, "Pak, ini produk saya," mau presentasi gitu kan. Mau presentasi produk misalnya ke klien atau ke perusahaan, maka kita harus presentasi. Maka kalau kita ingin presentasi, maka kita ngobrol, kita ngomong, bicara, tampil gitu ya. Nah, ini juga ada yang dia nggak berani tampil, walaupun dia punya konsep, tetapi ketika ingin ditampilkan atau disampaikan pada orang lain, dia nggak pede gitu ya. Nggak pede, bahkan mungkin bisa sampai tremor gitu ya, reaksinya seperti itu. Nah, ini ternyata sebabnya itu tadi, masa pengasuhannya pernah dipermalukan sama orang tuanya. Jadi waktu kecil, beliau ini, rajanya anak-anak gitu misalnya, ya raja anak-anak maksudnya lagi lagi main guli biasa kan apa, kalau laki-laki main guli, kelereng ya, kelereng, kemudian, wah udah menang nih, udah kayak raja kan menang, wah hebat, teman-teman udah bilang hebat hebat. Giliran udah dibilang hebat, bapaknya panggil dong gitu ya, pulang, pulang sana," gitu kan. Nah, jadi kayak kayak dia harga dirinya jadi jatuh lagi. Tadi udah bangkit nih, dipuji teman-teman karena kehebatannya, tahu-tahu bapak datang, pulang dan dia merasa malu sekali saat itu. Nah, gitu ya. Momennya kurang pas aja gitu, karena lagi disanjung tinggi tahu-tahu dibanting suruh pulang, sambil dimarahin. Jadi dalam kondisi itu dia merasa malu banget gitu. Nah, malunya itu yang kemudian efek malunya tadi membuat dia sekarang jadi tidak pede ketika harus tampil, harus promosi, harus berbicara di depan umum. Malunya jadi berlebihan. Ya gitu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mengenali kita ini seperti apa, saya malu pada saat misalnya, atau saya orangnya seperti ini misalnya, maka kita akan lebih mampu untuk nanti mengelola emosi tersebut. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah kenali diri kita. Nah itu ya, kenali diri kita. Saya ini senangnya apa, saya ini mudah marah karena apa. Biasanya polanya sama, polanya berulang. Polanya berulang. Saya mudah marah ketika dikritik, oh saat saya dikritik. Nah, berarti temukan pola kritikan ini di masa lalu kita. Khususnya di 0 sampai 12 tahun tadi ya. Oh saya dulu baper karena dikritik ibu begini-begini. Nah itu didamaikan. Ya, bukan berarti di sini kita menyalahkan pengasuhan orang tua kita di masa lalu, tidak di situ poinnya, tetapi poinnya di sini adalah untuk berdamai dengan luka pengasuhan di masa lalu. Kenapa kok harus berdamai? Ya supaya itu tadi nggak lagi mempengaruhi emosi kita saat ini. Maka kita harus berdamai, karena toh sudah berlalu. Tapi kalau kita belum berdamai, maka dia akan terus mempengaruhi diri kita saat ini. Maka kita harus berdamai dengan luka-luka pengasuhan di masa lalu tersebut. Kenapa begitu berpengaruh? Karena di 0 sampai 12 tahun itu Bapak Ibu, kita nggak punya saringan, kita nggak bisa nyaring, oh ini eee, hanya teguran saja, bukan benar-benar saya yang nggak bisa. Kita belum belum paham itu, gitu ya. Sehingga kalau orang tua kita bilang kita nggak bisa, maka kita masuk ke dalam bahwa saya nggak bisa. Nah, kita belum belum bisa saat itu menyaring bahwa, oh ini hanya emosi orang tua kita saja. Nah, belum bisa, sehingga itu masuk bulat-bulat ke dalam bawah sadar kita. Nah itu, sehingga kita harus damaikan. Oke, kemudian dibentuk lagi oleh apa? Oleh pengalaman. Pengalaman ya sama ya, pengasuhan itu juga bagian dari pengalaman. Tapi pengalaman terkini juga mempengaruhi. Jadi kalau misalnya punya pengalaman, eee misalnya karyawan, kalau kemarin Pak Fadil ya atau Pak siapa kemarin, itu misalnya punya karyawan yang kemudian karyawannya, buka usaha lagi bahkan yang sejenis. Nah ini misalnya pengalaman tersebut menimbulkan rasa, ketidakpercayaan gitu ya, jadi tidak percaya ke karyawan. Nah ini pengalaman ini juga membuat membuat luka gitu ya, dalam tanda petik kalau di situ merasa ada luka, maka itu juga akan mempengaruhi cara kita nanti ketika, bergaul dengan karyawan misalnya. Nah ini pengalaman juga mempengaruhi, emosi kita, pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan. Kemudian pengetahuan juga, jadi kalau
pengasuhan pengalaman itu bisa diperbaharui ketika kita punya pengetahuan-pengetahuan baru. Misalnya seperti ini, dapat ilmu baru, oh iya ya saya seperti itu ya. Jadi ada refresh pengetahuan kita. Oh ternyata bukan saya tidak bisa, tapi karena ada emosi saya aja yang membuat saya merasa tidak bisa. Pada dasarnya ketika nanti saya mencoba, bisa jadi saya jauh lebih bisa. Nah, hanya saja ada kayak bawah sadar saya yang menghalangi saya untuk mencoba. Nah, ketika kita punya pengetahuan baru, maka pengetahuan lama yang telah terbentuk itu bisa bisa terperbaharui, gitu ya, pengetahuan baru. Maka belajar, ikut training, ikut-ikut kelas itu juga menjadi cara kita untuk memperbaharui pengetahuan kita baik tentang diri kita. Nah, ini efeknya adalah pemaknaan yang kita berikan pada suatu peristiwa. Jadi, kita memaknai peristiwa tersebut berdasarkan pengalaman, pengasuhan, dan juga pengetahuan yang kita miliki. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi bagaimana cara kita mengelola emosi? Jadi sebenarnya, setiap kejadian itu kan netral. Setiap kejadian yang kita alami itu bersifat netral. Misalnya ketika misalnya berwirausaha, saat kita menjual produk, kemudian produk kita ditolak, tidak diterima, nah itu kan suatu kejadian yang netral, ya, diterima atau tidak diterima itu kan netral aja. Nah, yang kemudian membedakan hasil akhirnya adalah respon yang kita berikan. Kita memaknai penolakan klien atau customer itu seperti apa kita maknainya. Jika respon yang kita berikan negatif, kita merasa, wah dasar klien atau pelanggannya aja nih yang kasar atau yang tidak pas misalnya. Nah, sehingga kemudian hasilnya kita udah deh nggak usah lagi berinteraksi dengan beliau, dengan klien tersebut, cukup sudah gitu. Nah, ini kalau cukup sudah ini tadi kemudian menyisakan respon emosi yang negatif juga, misalnya jadi putus silaturahim bahkan misalnya, atau jadi marah, jadi kesal. Termasuk juga halnya kalau misalnya kita bisa memaknai kejadian tersebut dengan respon yang positif, kita bisa memaknai, oh barangkali dia memang belum mengenal lebih dalam produk yang saya bawakan, maka saya harus bisa memperbaharui cara saya mempromosikan produk saya, sehingga besok ketika ada klien baru yang saya presentasikan, saya bisa lebih optimal. Nah, gitu ya. Jadi kejadiannya bisa saja kejadian itu semuanya netral, maka yang membedakan adalah respon kita. Maka dalam buku-buku pengembangan diri itu kan dikatakan bahwa takdir itu adalah ditentukan oleh bagaimana cara kita berpikir terhadap kejadian, gitu ya. Takdir adalah cara kita berpikir atau merespon terhadap kejadian yang terjadi. Itu akan menentukan takdir berikutnya, gitu. Jadi kalau kita responnya positif, maka hasilnya semakin baik semakin baik semakin baik. Begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke poin pengelolaan emosi. Ya, jadi kalau misalnya kita punya pengalaman tidak menyenangkan atau kurang menyenangkan dengan atasan, dengan rekan kerja, dengan bawahan, dengan staff, ataupun dengan customer kita, tentunya perasaan tidak nyaman itu akan menghambat atau mengganggu produktivitas kita maupun pelayanan yang akan kita berikan. Ya kan? Tentunya ini tidak efektif kalau kita biarkan berlarut-larut dalam diri kita, karena membuat diri kita sendiri jadi nggak nyaman, dan juga membuat hubungan kita dengan klien atau dengan orang lain juga menjadi tidak nyaman. Maka dari itu, emosi tersebut perlu kita kelola. Bagaimana cara mengelolanya? Kalau dari sisi fisiologi, kita bisa mengelola dengan 3 hal. Yang pertama atur nafas, kedua atur posisi tubuh, kemudian atur suhu. Ini istilah mudahnya gitu ya. Atur nafas yaitu, ketika misalnya lagi mau marah nih ya, lagi mau marah atau lagi kesel gitu ya, maka sebelum kita bereaksi, karena kita tahu bahwa ketika kita bereaksi saat marah hasilnya tidak optimal, maka sebelum kita melampiaskan emosi kita tersebut, kita atur nafas dulu. Caranya ambil nafas yang panjang. Tahan lalu buang lewat mulut. Gitu ya. Tarik nafas yang panjang,
Tahan, lalu buang lewat mulut. Nah, ini sangat tips yang sangat mudah dan mudah sekali kita praktekkan gitu, karena ada di dalam diri kita sendiri gitu ya, jadi atur nafas gitu. Nah, ini membuat respon emosi negatif kita tadi jadi lebih cepat surut. Ya, tadinya lagi panas ya, misalnya marah itu kan membuat dada kita panas, bergemuruh gitu supaya dia kembali normal lagi detaknya, maka kita ambil nafas yang panjang dan dalam, tahan sejenak lalu kita buang lewat mulut. Nah, ini mudah dipraktekkan. Atau juga bisa dengan mengubah posisi ya, mengubah posisi dari, sedang berdiri, ganti ke posisi yang lebih rendah, gitu ya. Misalnya dari berdiri ke duduk, dari duduk ke berbaring. Atau juga mengubah, ekspresi wajah gitu ya. Marah kan mukanya ketat gitu ya, terus diubah jadi senyum, disenyumin aja, gitu ya. Diubah jadi senyum. Nah, ini juga melonggarkan otot-otot, syaraf kita. Atau misalnya kalau lagi nggak pede, waduh mau presentasi nggak pede, mau ketemu klien nggak pede, maka, dengan mengubah posisi tubuh, itu juga akan mempengaruhi psikologis, atau emosi kita gitu. Misalnya dengan badannya ditegain, bahunya diangkat gitu ya, dibusungkan, kepalanya diangkat. Nah, ini juga membuat, emosi kita juga jadi lebih positif ketimbang kita menunduk, atau lesu gitu ya. Jadi mengubah, tubuh kita itu juga akan mempengaruhi kondisi emosi kita jadi lebih berubah. Yang berikutnya adalah atur suhu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, dengan minum air putih gitu ya, berada di lingkungan yang adem, di AC, nah air itu juga bisa menurunkan, emosi kita. Nah, jadi pastikan kita bereaksi saat memang kondisi kita sudah tenang gitu, supaya nggak salah langkah. Nah, ini penting sekali dalam, hubungan dan relasi kita dengan atasan, dengan rekan kerja, dengan klien, atau dengan siapapun. Ketika mendapati kondisi-kondisi yang tidak nyaman, maka sebisa mungkin kita menunda respon kita, ya, memberi jeda sebelum kita merespon, supaya tidak salah langkah. Oke, itu tadi kalau dari sisi fisik. Kalau dari sisi perasaan atau kejiwaan, maka yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan ikhlas, memaafkan, pasrah. Kenapa ikhlas Bu Sukma? Saya udah dimarahin di depan umum gitu ya, di hadapan teman-teman, malu gitu ya. Enak aja ikhlas gitu ya, gitu. Nah, jadi memang harus ikhlas. Ikhlas itu artinya kita menerima bahwa kondisi itu sudah terjadi gitu ya, sudah lewat toh gitu ya. Jadi kalau kita masih menolak menerima kejadian itu, ya itu akan tetap terus ada dalam diri kita. Ya, misalnya penolakan, kritikan, atau penipuan yang pernah dilakukan pada kita, kalau kita masih, memendamnya, maka itu mempengaruhi respon-respon kita ke depan gitu, mengulang pola yang sama. Jadi supaya polanya nggak berulang, maka kita terima dulu gitu, baru nanti kita lepasin lagi. Ngelepasinnya gimana? Itu tadi masuk ke poin pasrah. Nah, kalau istilah sekarangnya itu letting go, jadi diterima lalu lepas lagi. Pokoknya terima dulu kalau udah ada kejadian apa, misalnya habis kerugian kah, ya, terima dulu gitu. Habis ditipu kah, terima dulu gitu, sudah terjadi. Nah, terima, lalu kemudian memaafkan. Memaafkan ini kaitannya dengan, ketika misalnya orang lain yang melakukannya gitu ya. Nah, maka harus ditambahkan dengan poin memaafkan. Kenapa memaafkan? Ya memaafkan adalah cara untuk berdamai dengan, perasaan negatif dalam diri kita. Misalnya marah, misalnya kesel, misalnya sakit hati. Gimana mendamaikannya? Kalau belum damai itu cirinya ketika kita ingat lagi peristiwa itu dada kita masih sesek. Waduh masih gemuruh, masih sakit hati gitu ya. Padahal kejadiannya udah bertahun-tahun lalu gitu ya. Tapi ketika jumpa lagi dengan orangnya, ingat lagi peristiwanya, rasa sakitnya masih sama atau bahkan lebih gitu ya, karena diingat-ingat terus gitu. Nah, gimana supaya kita bisa berdamai? Maka lakukan proses pemaafan. Waduh Bu Suma nggak layak dimaafin, gitu ya, kesalahannya udah besar banget, saya gara-gara dia jadi rugi besar, keluarga saya berantakan, dan seterusnya dan seterusnya. Usaha saya jadi bangkrut.
Masa saya maafin gitu ya. Ya artinya masih terus dibayangin dengan luka itu kalau belum dimaafin. Jadi memaafkan yang perlu kita luruskan bahwa memaafkan itu bukan untuk orang lain. Jadi orang lain yang menipu kita atau membuat kita kecewa itu tidak terbebas setelah kita memaafkan. Enggak, dia ada urusannya sendiri dengan Tuhan gitu ya. Nah, tetapi yang terbebas di sini adalah diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Jadi memaafkan itu adalah memang untuk diri kita sendiri supaya kita lepas dari perasaan kecewa, perasaan sakit hati tadi. Maka kita memaafkan dia. Kalau nggak sanggup memaafkan perilakunya karena terlalu, jahat gitu ya, maka maafkan orangnya. Memaafkan orangnya. Kenapa orangnya? Jadi dikatakan bahwa cukuplah menyadari bahwa dia adalah manusia, itu cukup untuk membuat, kita memaafkan. Kenapa dengan manusia? Ya manusia, bukan malaikat gitu ya. Nah, kalau manusia pasti aja punya salah, punya kekurangan, punya keterbatasan sehingga dia dia bisa juga melakukan kesalahan. Nah, maka kita memaafkannya sebagai manusia. Nah, itu akan membuat, dada kita plong. Nah, kemudian yang terakhir pasrah. Nah, pasrah ini tadi setelah diterima lalu dilepaskan lagi, pasrah, berserah. Kenapa pasrah? Karena kita nggak mampu kan, dalam artian, masalah ini misalnya terlalu berat, waduh hutang saya sudah bertumpuk-tumpuk. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi kita karena merasa diri kita lemah, tidak kuat, maka kita pasrah, pasrah berserah kepada Yang Maha Kuat. Nah, ini membuat perasaan kita jadi jauh lebih tenang. Ya Allah, saya ikhlas menerima masalah ini, saya maafkan orang-orang yang telah membuat masalah ini, terjadi sampai kepada saya. Saya pasrahkan jalan keluarnya kepadamu. Nah, ini dia jadi satu rangkaian yang memang harus kita ucapkan. Jadi kalau saya ke klien itu, saya minta ucapkan gitu ya, misalnya sudah tahu masalahnya apa, nah diucapkan. Nah, ada juga klien-klien yang nggak mau, Pak. Nggak mau, Bu, nggak mau. Akhirnya tercekat di dada, panas, tercekat di bibir gitu sampai kaku. Harus diucapkan gitu. Jadi saya ikhlas. Saya ikhlas. Jadi ikhlas itu, waduh susah Bu ikhlas. Nah, jadi sebenarnya ikhlas itu hanya dengan kita mengatakan kalimat ikhlas saja, itu tubuh kita udah langsung berubah reaksinya. Kok bisa Bu? Jadi waktu saya ikut pelatihan SEF itu ya, Spiritual Emotional Freedom Technique itu, saya tanya ke dokter trainernya, "Pak, masa sih Pak, dengan kita mengucap ikhlas aja masalah kita selesai?" "Oh Ibu nggak percaya, Ibu belum yakin ya? Nah sekarang saya langsung ya biar Ibu tahu seperti apa rasanya," gitu kan. Lalu Pak trainernya, Pak dokternya bilang, "Sekarang Ibu bayangin masalah Ibu." Oke, sudah dibayangkan satu masalah Ibu, sudah gitu ya. Gimana perasaannya ketika membayangkan itu? "Sesek Dok, dadanya panas," gitu ya. Nah ya memang kita kan ketika mengingat masalah tuh sesek, dada kita panas gitu, nggak nyaman gitu kan. "Nggak nyaman Dok," gitu ya. "Oke sekarang pejamkan lagi matanya lalu ikutin saya," kata dokternya. "Ikutin saya," dipandu mengucapkan, "Ya Allah, saya ikhlas menerima masalah ini." Sudah buka matanya, "Gimana perasaannya Bu?" "Lega Dok." "Ya seperti itu," kata dokternya. "Oh iya ya." Jadi ternyata ikhlas itu tidak seribet yang kita bayangkan selama ini gitu. Jadi ikhlas dengan menerima saja, maka masalah kita terasa jauh lebih, menenangkan gitu ya. Jadi kita kan nggak bisa mikir ya kalau lagi stres gitu kan nggak bisa mikir. Nah, maka dengan kita ikhlas ini membuat perasaan kita jadi lebih tenang dan kita mampu berpikir lebih jernih. Termasuk halnya mampu berempati mengapa, masalah tersebut datang kepada kita. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, ini, ilmu yang luar biasa. Saya juga baru setahun ini dapatkan ilmu ikhlas pasrah ini, dan sangat membantu sekali mempermudah, dalam menangani permasalahan-permasalahan klien. Mudah-mudahan juga nanti ketika Bapak Ibu mempraktekkan ini dalam keseharian maupun dalam interaksi dengan klien atau interaksi dengan staf, karyawan juga akan semakin baik, ya.
Oke, pengelolaan emosi dari sisi pikiran, tadi dari sisi fisik, dari sisi perasaan, sekarang dari sisi pikiran. Dari sisi pikiran kita bisa mengalihkan pikiran kita dari masalah gitu ya, fokus, dialihkan ke fokus cari solusi. Namun fokus cari solusi ini juga akan berat kalau hati kita belum tenang gitu ya, maka masuk ke poin perasaan tadi. Jadi mengkondisikan diri kita untuk tenang dulu baru bisa mikir gitu ya. Nah, bisa juga dikelola dengan berpikir. Jadi mengingat Allah hati menjadi tenang gitu ya. Nah, dan itu memang harus dilakukan juga dengan mindful. Itu nanti kita bahas di pekan berikutnya gitu ya, masuk ke mindfulness. Jadi dilakukan memang dengan kesadaran penuh. Baru dia memberikan efek pada psikologis kita. Nah, kemudian dengan mengubah sudut pandang gitu ya. Mengubah sudut pandang ini juga cepat membuat kita jadi lebih mampu mencari solusi. Ubah sudut pandangnya gimana? Karena ketika ada masalah kita umumnya pengennya merasa kitanya yang benar gitu, orang lain yang salah gitu ya. "Wah, kamu salah nih, ini gara-gara kamu nih." Nah, gitu ya. "Kerjanya nggak bener nih," gitu. Jadi fokus ke menyalahkan. Nah, ini kurang efektif gitu ya. Kalau mau efektif mempercepat penyelesaian masalah kita, kita ubah caranya dengan mengatakan ke diri kita, "Saya salah, dia yang benar." Kenapa dengan begini? Dengan begini maka kita yang lahir adalah apa? Yang lahir adalah introspeksi diri jadinya kan. Jadi tidak lagi fokus ke orang lain, tetapi jadi fokus ke diri kita. Apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita ubah, sehingga masalah tadi jauh lebih lebih clear, lebih terurai. Saya yang salah, dia yang benar. Apa yang salah dari saya, apa yang bisa saya perbaiki. Oke, itu semua tujuannya adalah untuk mencapai ketenangan. Jadi saat hati kita tenang, maka solusi pun akan datang, gitu ya. Jadi apapun permasalahan kita dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam relasi sosial kita, kita kondisikan mengubah atau memperbaharui perasaan kita dari tidak nyaman menjadi nyaman. Nah, inilah kunci kecerdasan emosi tadi. Kondisi tenang, mencapai kondisi tenang. Sehingga saat kondisi tenang, banyak inspirasi-inspirasi akan mudah kita dapatkan. Termasuk juga solusi-solusi dalam mengatasi permasalahan kita. Oke, ini quotes terakhir, masa lalu sudah berlalu, masa depan belum terjadi. Kalau ingin masa depan kita lebih baik, maka fokuskan diri kita pada perbaikan saat ini. Yang lalu udah lewat, nggak bisa diubah lagi, yang bisa kita lakukan adalah menerima dan berdamai dengan masa lalu. Masa depan belum terjadi, tetapi tergantung pada kondisi kita saat ini. Jadi kita saat ini yang hebat, yang sudah memperbaiki diri, maka jelas masa depan kita akan jauh lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu sekalian, pengantar dari materi kecerdasan emosional di tempat kerja, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Rian. Baik, baik. Terima kasih Bu Sukma, sebuah materi yang menurut saya sangat sangat menarik ya. Saya punya sebuah kesimpulan yang ini tentu saja tidak harus memiliki kesimpulan yang sama sih sebetulnya. Jadi apa yang saya simak dari awal itu ternyata memang happiness itu ya bukan berdasarkan kepada apa yang ada di luar sana ya Bu ya. Tapi justru Betul. tentang bagaimana respon kita terhadap sebuah keadaan. Kadang-kadang kita tuh bicara happiness tuh selalu ingin situasi itu harus selalu baik gitu loh. Artinya mungkin harus menjaga mood, tapi mood itu justru datang dari luar. Entah karyawan yang menyenangkan, entah gaji yang besar, entah tempat kerja yang nyaman. Ternyata kan kalau kita menghubungkan happiness itu dengan semua yang ada di luar, ya kita bersiap dengan sebuah kekecewaan ternyata gitu. Iya. Nah, tapi memang ini yang menarik. Jadi ini kembali saya kira mungkin menyadarkan kita semua ya, bahwa kalau kita benar nggak sih Bu kalau saya bilang bahwa sebetulnya kecerdasan emosi ini sebetulnya adalah kecerdasan kita merespon sebuah situasi ya Bu ya. Betul Pak, ya. Heeh. Jadi Jadi respon. kalau bicara emosinya sebetulnya mungkin awalnya begini, ini gimana cara mengendalikan emosi? Memang kalau emosi itu kan sesuatu yang sepertinya spontan, tapi ternyata kan memang emosi itu dipengaruhi oleh sesuatu yang bisa kita kendalikan. Ada 3 yang Bapak Ibu semua kalau tadi kita simak, sebetulnya kalau kita bisa mengendalikan emosi dengan 3 hal ini, dengan fisiologis, dengan rasa, dengan pikiran, semuanya itu kan sebenarnya kan under control ya, artinya di bawah kontrol kita.
Dan ketika kita bisa mengontrol itu semua, maka sebetulnya emosi itu menjadi sesuatu yang terkontrol. Mungkin begitu ya Bu ya kali ya. Ini versi saya gitu. Iya, benar Pak Rian. Jadi kalau Pak Rian bilang itu sesuatu yang under control atau tidak terkontrol, itu ada benarnya gitu Iya. ya. Makanya salah satu PR kalau kita ingin kecerdasan emosional kita meningkat, kita perlu melakukan detox secara rutin. Jadi detox Detox bukan di ini, tubuh aja, tapi detox hatinya Pak. nah, Nah, ya, jadi detox hati kita dari kalau istilahnya sampah-sampah emosi ya. Misalnya kayak nah, pernah marah, pernah kesal, pernah kecewa. Nah, ini tadi didamaikan. ya, Ya. Nah, itu akan membuat kita jadi lebih bisa mengendalikan emosi kita. betul, 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 betul. Dan perlu pembiasaan ya Bu. Artinya secara teori Mhm. itu kelihatannya gampang, tapi ketika kita dihadapkan kepada situasi yang sesungguhnya kadang-kadang apa yang hari ini dipelajari ya langsung spontan saja begitu. Iya iya, tetapi adanya Oke. kesadaran itu memudahkan, Pak. Jadi Ya. banyak yang tidak menyadari, "Kenapa sih saya kok marahnya berlebihan banget?" Gitu. Atau Tidak kadang-kadang begini Bu, pada saat marahnya itu ya sebetulnya enjoy saja, tapi setelahnya nyeselnya itu yang iya minta iya. ampun. Ya kan sebenarnya kan dia menyesal itu artinya kan tidak ingin mengulang lagi sebenarnya, Betul, tapi betul. tidak tahu bagaimana caranya ya gitu, Caranya. karena Nah, refleksnya keluarnya selalu begitu. Nah, mhm, refleks tadi varian refleks tadi itu dipengaruhi yang pengasuhan tadi, yang pikiran bawah sadar tadi. iya, iya. Nah, itu kalau selesai dengan itu jauh lebih mudah. Baik Bapak Ibu, saya kira mungkin forum ini bukan untuk saya saja gitu ya. Tadi juga sudah ada yang ngantri yang bertanya, saya mungkin coba sisir satu persatu ini. Eee, nah ini ada pertanyaan Bu, bagaimana mengobati emosi akibat pengasuhan? Ini mungkin Mmm, sedikit lah meskipun mungkin tidak mungkin dijelaskan secara detail ya Bu ya, tapi iya. paling nggak mungkin silakan Bu Sukma mengobati emosi pengasuhan ini. Iya, pastinya semua kita punya inner child atau luka Mhm, pengasuhan ya, termasuk juga saya. Ketika menyadari itu akhirnya berdamai dan kemudian jauh lebih baik perubahannya, perubahan mhm, emosinya gitu kan. Masing-masing kita pasti punya luka luka pengasuhan. Nah, bagaimana cara berdamai dengan itu? Yang pertama kita kenali dulu lukanya di mana gitu ya. mhm, Biasanya kita mudah marah nih pada hal apa? Pada mhm, konteks apa? Pada kejadian yang seperti apa? Temukan polanya gitu ya, temukan polanya. Kalau perlu kita tulis, "Oh, hari ini saya marah karena istri saya nggak taat," misalnya. "Oh, hari iya, ini saya marah karena karyawan saya melawan atau membantah saat saya, memberikan teguran kepadanya." Wah, kita berarti marahnya itu karena dibantah. Oh, ternyata di pengasuhan kita di masa lalu, pernah satu kejadian kita membantah orang tua kita, lalu kemudian orang tua kita marahnya besar. Ya jelas dong gitu ya, melawan orang tua ya jelas dimarahin. Nah gitu. Nah konteks itu kemudian memudahkan kita untuk kemudian berdamai pada konteks yang tepat juga, yang sama. Nah dengan kita berdamai, oh, cara berdamainya gimana Bu Sukma? Itu tadi masuk ke poin yang perasaan tadi, kuncinya di situ. Kalau kalau yang dari sisi fisiologis itu dilakukan kekinian gitu ya. Jadi misalnya saat ini kita marah, maka kita praktek tarik nafas, ya, minum gitu ya, atau misalnya ubah posisi gitu. Tetapi kalau untuk konteks-konteks yang masa lalu atau yang sudah lewat, maka masuknya ke perasaan, Pak. mhm, Nah, jadi kita bagaimana caranya? Maka kita lakukan, "Ya Allah saya ikhlas. iya, Meskipun dulu saya dimarahin orang tua saya karena membantahnya, mhm, sehingga saya dipukul, saya dikata-katain kasar. Saya ikhlas menerima perasaan kecewa saya, perasaan marah saya. Saya maafkan Bapak, misalnya kalau Bapak yang melakukan. Saya maafkan Bapak atas sikapnya pada saya. Dan saya pasrahkan padamu ketenangan hati saya. Sehingga saya saat ini bisa lebih mampu mengendalikan emosi saya ketika ada orang lain yang membantah atau menjawab argumen yang saya berikan. Nah, seperti itu caranya gitu ya. iya, Nah, jadi iya. masuk ke poin perasaan tadi. Itu Pak Pak Nandang nih kayaknya ya. Jadi memang harus temukan dulu apa yang keliru di masa lalu itu, kemudian ya tadi di sisi rasanya ikhlas ikhlas, maafkan, pasrah. Ini mudah-mudahan Mhm. mungkin sedikit paling tidak membantu dan bisa dicoba nih di rumah. Iya. Dari Pak David Porung, ini kayaknya Pak David ada beberapa pertanyaan ini, tapi mungkin satu persatu aja dulu. Saat perekrutan karyawan, tools apa yang bisa kita pakai untuk menguji emosional intelligence dari calon pelamar agar bisa agar mendapatkan calon karyawan yang emotional intelligence-nya bagus?
Silakan Bu Sukma. Oke, jadi dalam perekrutan masuknya ini yang terlihat itu pada saat wawancara, Pak. Mm-mm. Jadi kalau misalnya hanya tes tertulis belum belum terlihat ya, walaupun juga bisa terlihat, tetapi akan lebih optimal ketika kita, melihatnya dari proses wawancara gitu. Iya. Jadi Saya misalnya pernah misalkan mhm, sebuah pelatihan Bu, kayak misalnya yang kaitannya dengan apa itu tulisan tuh grafologi. oh iya, heeh. Itu bisa juga Bu ya? Memang Bisa ada. bisa, Pak, dari Oh, grafologi juga bisa. Jadi kalau misalnya agak-agak runcing gitu ya, berarti emosionalnya, perlu didamaikan gitu ya. Tapi iya. kalaupun misalnya sudah terlanjur nih memiliki karyawan yang mungkin emosionalnya, Mm. rada-rada belum terkendali, lalu gimana respon kita kan gitu ya, udah Iya. terlanjur jadi karyawan nih gitu ya. Mm-mm. Maka bisa kita bantu dengan, misalnya mengadakan konseling karyawan supaya dia, terselesaikan luka-luka yang mempengaruhi kinerjanya saat ini, atau Iya. bisa diberikan tips yang tadi. Iya. Ini menarik. Jadi memang justru yang kadang-kadang yang jadi persoalan kan bukan karyawan yang baru direkrut, tapi justru karyawan yang sudah bergabung dengan Iya, kita. udah nggak bisa lagi Iya, dikeluarin ini gitu gimana misalnya ya. dikeluarin juga nggak ada kesalahan, cuman memang Iya, masalah emosi aja, pekerjaannya bagus, tapi ya mhm, itu mungkin jadi persoalan. iya. Saya kira mungkin ini tidak hanya kasus pada David Forung nih, kalau untuk persoalan karyawan yang emosionalnya bermasalah, saya kira, tapi mungkin hampir semua para pemimpin yang hari ini juga hadir pasti akan menemukan hal semacam itu. Iya. Pak Riza, bagaimana cara menghadapi karyawan ketika dievaluasi kinerja tidak sesuai prosedur, ngeles bahkan mencari celah pembenaran yang bersangkutan termasuk karyawan senior atau generasi baby boomers. Ya, ini yang lahirnya tahun 45 sampai 60-an Mhm, kali ya, Bu. Silakan, iya. Bu. Iya, ketika dievaluasi kinerja tidak sesuai prosedur, maka mencari celah pembenaran. Ya ini sudah pada umumnya ya, jadi kalau kita, pasti ada melakukan pembenaran, namun setelah itu apa yang bisa dilakukan, bisa, di-coaching kali ya, Pak, ya, di-coaching. Di-coaching diarahkan ke potensi yang bisa digali dari karyawan tersebut gitu, apa yang menjadi keunggulan dari dia, jadi, kita, berupaya memberikan perhatian ke keunggulannya. Hmm. Kadang-kadang kalau kita terlalu fokus pada, kekurangan, jadi dia merasa kurang terus ya di hadapan bapak ini, "Kok saya kurang terus ya?" Gitu. Padahal saya juga sudah usaha optimal misalnya, hanya misalnya ada kekeliruan sedikit. Bisa disiasati dengan cara penyampaiannya mungkin, Pak. Komunikasi misalnya ketika bapak ingin menyampaikan masukan untuk karyawan tersebut, bisa diawali dengan, kebaikannya dulu gitu. Misalnya keunggulan apa yang pencapaian apa yang sudah, beliau peroleh pada momen semesteran tersebut. Nah, itu diapresiasi dulu, baru masuk ke poin-poin, masukan-masukan untuk step berikutnya. Itu Ya. jauh lebih membuat karyawan kita merasa nyaman, ya. Jadi walaupun dia punya kekurangan, pasti sudah banyak kontribusi juga kan yang diberikan gitu ya, cuman kadang-kadang kita fokusnya ke Yang kurang. poin kurangnya itu terjadi kan gitu, sehingga si Ya. karyawan kadang-kadang jenuh juga, merasa kok selalu kurang aja gitu ya. Mm, mm. Padahal juga sudah memberikan upaya juga gitu. Jadi kita tetap apresiasi dulu kelebihannya atau kontribusi yang sudah diberikan, baru kemudian masuk ke poin masukan yang kita berikan untuk beliaunya lebih baik lagi ke depan. Ya. Kalau konseling tuh kaitannya dengan masalah pribadinya ya, Bu ya. Kalau konseling. Kalau coaching itu mungkin kaitannya dengan pekerjaan begitu kan, Bu? Iya betul, Pak. Heeh, heeh, heeh. Heeh. Nah, kalau Terkait pekerjaan juga cara untuk mengoptimalkan potensi dirinya, bahwa sebenarnya kamu tuh bisa gitu. oke. Mm. Mengoptimalkan dirinya. Oke, begitu Pak Riza. Ya, ini yang ngeles-ngeles ini mungkin perlu pendekatan yang dipuji-puji dulu gitu kali ya. Iya. Dari Bu Galuh, Mbak Galuh, izin mau bertanya, bukankah kecerdasan spiritual itu kecerdasan tertinggi yang dimiliki oleh manusia? Lalu seberapa besarkah SQ ini menyumbang kesuksesan seseorang apabila EQ menyumbang 80% kesuksesan seseorang? Dan bila Iya. diurutkan kecerdasan manusia mana yang paling berpengaruh untuk kesuksesan seorang? Nah, ini Bu, ada IQ, ada SQ, ada EQ. Iya iya iya. Silakan Bu Sukma. Oh iya, sudah diteliti, Bu. Jadi kecerdasan spiritual juga semakin populer saat ini ya. Jadi kalau penemunya itu Daniel Johar apa ya, nah itu jadi beliau mengeluarkan buku tentang kecerdasan spiritual.
Jadi, nah kecerdasan spiritual itu nyambung banget dengan kecerdasan emosional gitu Iya. ya. Jadi misalnya marah-marah itu berada di energi yang paling bukan paling rendah sih, berada di energi yang rendah gitu ya. Mhm. Sedangkan pencerahan, misalnya kita dapat hidayah, dapat tercerahkan, itu berada pada level energi yang tertinggi. Sombong juga masuknya, sombong, marah itu kan masuknya ke emosi, Mhm. ya, emosional gitu kan. Nah, itu juga masuknya ke energi yang rendah. Nah, termasuk juga kondisi tenang itu kan masuknya ke level spiritual sebenarnya ya, emosi spiritual, ketenangan. Mhm. Nah, jadi pengaruh banget, Bu. Jadi spiritual ke emosional itu dia korelasinya, dekat sekali gitu. Jadi Mhm. kalau spiritualnya bagus maka, Emosinya kecenderungan cenderung baik ya? emosinya juga baik gitu. Mhm. Misalnya kayak ikhlas tadi, ikhlas itu kan poin spiritual sebenarnya ya, ikhlas menerima takdir Tuhan gitu ya. Zikir yang tadi juga ya, Bu, Zikir, ya? heeh, Mhm. itu sebenarnya juga metode-metode spiritual yang kemudian membuat kondisi emosional kita jadi Iya. tenang. Iya, iya. Jadi ini menarik nih, kadang-kadang mungkin kita seolah-olah memang memecah antara EQ dengan SQ, padahal sebenarnya kan SQ itu sangat besar pengaruhnya terhadap emosional gitu ya, Bu, ya? Mhm. Oke. Jadi kayak misalnya poin ikhlas, ikhlas dalam bekerja juga itu kan sebenarnya ikhlas tadi spiritual ya, Pak, ya. Mhm. Tetapi ketika diterapkan dalam konteks pekerjaan atau aktivitas yang kita lakukan, itu engagement-nya juga tinggi, masuk ke poin engagement kemarin gitu ya. Iya. Iya kan yang sukarela itu kan karena dia ada poin ikhlas saat bekerja. Mhm. Jadi Mhm. udah nggak tanggung-tanggung lagi, udah tanpa pamrih ngerjain maksimal gitu. Karena Iya. ada keyakinan lebih di dalamnya bahwa ketika dia bekerja ikhlas, psikologisnya tenang, nyaman, output dari pekerjaannya juga akan maksimal. Sehingga apa, balik ke dirinya hasilnya juga, optimal juga ya. Mhm. Mhm. Mungkin ya perlu juga nih suatu saat kita bahas Oh, SQ iya ini, Bu iya. Sukma. Iya betul, Pak. Iya, Bu Galuh, tinggal ditunggu mungkin suatu saat kita akan bahas SQ ini lebih detail lagi. Tapi memang tadi saya Iya, setuju nih bahwa ternyata memang ya kalau yang tadi disampaikan oleh Bu Sukma ya ada ikhlas, memaafkan. Ini kan sebenarnya kan perintah-perintah Tuhan ya. Artinya setiap mhm, agama apapun pasti mengajarkan ikhlas, memaafkan, benar, pasrah, mengingat Tuhannya, zikir itu kan sebenarnya kan adalah ilmu-ilmu yang saya kira mungkin memang sudah universal ya, seharusnya mhm, universal bisa kita praktekkan dan memang dampaknya kepada emosional kita. iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bu Romlah. Seberapa besar pengaruh pengalaman dan pengetahuan terhadap perubahan dari emosi pola asuh dan bagaimana mengetahui itu sudah berubah? Silahkan Bu. Seberapa besar pengaruh pengalaman dan pengetahuan terhadap perubahan dari emosi pola asuh? Kita, artinya gini, pengalaman dan pengetahuan itu membuat kita jadi lebih mengenal emosi kita. Mhm. Pengaruhnya di situ gitu. Jadi kadang-kadang kita, Pak, dihadapkan pada suatu kondisi atau suatu masalah yang membuat kita tersadar bahwa kita punya masalah. Mhm. Yang repot itu kalau kita tidak sadar bahwa kita punya masalah dalam diri Iya. kita ya, dalam diri kita. Sehingga makanya Bapak Ibu sekalian coba temukan, coba sadari. Ketika misalnya, kok saya, misalnya ya ada yang pasangan bercerai nih ya, kalau Mhm. konteksnya hubungan, ada pasangan bercerai. Udah bercerai nanti nikah cerai lagi gitu ya. Mmm. Begitu terus bolak-balik sampai beberapa kali. Nah, ini kan sesuatu yang berulang ini ada polanya gitu, ada pola yang bermasalah juga. Oh ternyata, beliau masa kecilnya menghadapi orang tua yang broken home, yang juga cerai, atau yang cekcok gitu ya, sehingga ketika sekarang menikah dan menghadapi pasangannya, cara berpikirnya dan respon emosinya sama dengan apa yang dia pelajari di masa lalu. Nah, termasuk juga kita misalnya, "Kok saya rugi-rugi terus ya?" Misalnya, Mhm. "Usahanya kok, Mhm. rugi-rugi aja, ketemunya dengan pelanggan yang nakal-nakal terus," misalnya. Nah, ini juga kan sebuah pola, kenapa misalnya kok dihadapkan dengan masalah yang sama melulu ya, kok yang hampir sama melulu, gitu. Nah, ini bisa jadi, untuk menyadarkan kita bahwa kita punya, apa, PR nih, yang belum selesai di masa lalu. Nah, jadi, poinnya di situ, membuat kita jadi, supaya tersadar bahwa ada yang perlu kita selesaikan dalam diri kita, terkait dengan kejadian-kejadian berulang yang kita hadapi, Mhm. seperti itu. Iya. Jadi kalau misalkan ada orang Bu, ya, kadang-kadang memang yakin karena kalau sekarang lebih tua lebih tenang kan gitu ya Bu ya? Nah itu memang Gimana, mungkin karena Pak? ada pengalaman hidup
ya kayak kadang misalkan ada orang semakin tua itu kan lebih tenang, lebih stabil hidupnya ya. Mungkin karena faktor pengalaman ini, Bu ya. Artinya secara emosi dia Pengalaman jadi iya, lebih betul. stabil ya. Artinya sudah ada adaptasi juga di dalamnya gitu ya? Iya, Sudah artinya beradaptasi mungkin juga, sudah terbiasa dengan kegagalan, awalnya misalkan responnya negatif, terus lama-kelamaan kan, udah gagal, udah biasa, saya udah ratusan kali gagal kan gitu, jadi lebih tenang menghadapi ada kegagalan. pembelajaran juga di dalamnya jadinya ya Ada Pak ya, pembelajaran. betul. Heeh. Saya lanjut Iya. Bu ke Bu Krisnanda Amanta, ini kemarin hari ini hadir bertanya lagi, bagaimana menyikapi respon negatif yang kita terima atas kritikan yang kita berikan kepada karyawan? Karyawan dikritik tapi mungkin nggak terima, ini gimana? Kritik balik gitu ya. Mhm. Lantas bagaimana respon kita gitu ya. Kalau kita merespon sama, maka kita sama aja gitu ya. Maka Mhm. respon kita juga harus beda. Masuknya ke empati Bu Kris, masuknya ke empati. Empati maksudnya kan kita melihat dari sudut pandang, karyawan kita, mengapa dia kemudian jadi, tidak terima dengan kritikan yang kita berikan. Oh bisa jadi cara penyampaian kita misalnya, cara kita menyampaikan kritikannya, kurang tepat, berarti yang perlu kita perbaharui cara memberikan masukan ke karyawan. Berarti mungkin diubah bukan kritikan tapi masukan, nanti beda lagi kan ya perasaannya ketika mengatakan itu kritikan dengan menyebutkan itu masukan juga respon emosinya juga beda. Padahal isinya sama, Bu, ya? Isinya sama, tapi itu ya pengaruh kata-kata tadi ya, Pak, ya, menghipnotis dia. Iya, Heeh, betul bagaimana betul. responnya yang intinya Bu tetap tenang, nah gitu ya. Jadi kalaupun karyawan membalas seperti apa, kita memastikan diri kita tenang dulu, eee, sebelum Ya, bereaksi kepadanya, gitu ya, betul. supaya tidak meninggalkan kesan yang tambah negatif, di mata Mhm, karyawan gitu. Kalau perlu memberi jeda ke diri kita. iya. Ada satu yang menarik nih, Bu, saya pernah ikut pelatihan tentang komunikasi ya. Mhm. Jadi, dibilang oleh trainernya bilang begini, ketika sesuatu itu feedback-nya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka sebenarnya ada yang salah dengan cara kita menyampaikan. Iya. Jadi misalkan kita pengen orang itu ketika dikritik atau diperbaiki itu kemudian dia nurut, kemudian berubah kok malah responnya buruk, jangan-jangan sebenarnya kan kita sebagai komunikatornya yang tidak menyampaikan sesuai dengan siapa yang di depan kita, mungkin begitu. Iya, Ini makanya juga gimana, Pak? ya gitu. Ya artinya bisa jadi mungkin salah satu yang harus kita perbaiki betul kata Ibu tadi. Bisa jadi dari kitanya yang harus merubah cara Pola cara cara. mengkritiknya, Bu, ya? Iya, betul. Makanya juga ada caranya, Pak, gitu, ketika ingin Mhm menyampaikan kritikan atau teguran kepada orang lain, ini istilahnya komunikasi asertif. mhm Asertif itu kita menyampaikan isi pikiran kita, masukan kita atau pendapat kita tanpa membuat orang lain itu merasa tersakiti atau tersinggung mhm, dengan perkataan kita. Nah, ternyata iya, ada tekniknya untuk komunikasi asertif ini. Tekniknya adalah mulai dari saya, mulai dari kata ganti kita. mhm "Saya merasa pekerjaan kamu akhir-akhir ini, kok mengalami penurunan ya? Saya merasa produktivitas kamu berbeda dari yang sebelumnya. Sebelumnya kamu sudah bagus, mhm pekan ini atau bulan ini saya melihat kok ada penurunan. Ada apa ya?" mhm. Kan beda ya ketika misalnya, "Kamu kok menurun sih hari ini produktivitasnya?" Oh, oke, iya iya. Jadi ke sayanya dulu, jangan langsung ke Rasanya kamunya beda dulu. kan, Pak, ya? Beda beda. Ya Beda ya? artinya tidak berasa Nah, sedang digurui, sedang dimarahin, benar. Bu. Iya, karena pakai Oke. kitanya, kata ganti Mhm saya. Nah, saya merasa termasuk juga, menegur yang lain, misalnya ke pasangan, ke anak, iya, atau ke teman, ini juga bisa bisa banget digunakan, gitu. oke. Jadi dia tidak merasa disalahkan atau dihakimi, seperti itu. Jadi respon kembalinya juga beda, gitu. "Oh, Mhm. iya ya, Bu." Oke, mudah-mudahan memuaskan ini. Pertanyaannya pendek tapi jawabannya lumayan, lengkap. Ada 2 pertanyaan lagi, mudah-mudahan ini 2 pertanyaan terakhir dari, mana tadi ya, dari Pak Farid. Farid Budianto, "Bu Sukma berkaitan dengan pengelolaan anak." Nah ini boleh nggak nih, Bu, pertanyaannya seputar anak nih? Boleh ya? Oke.
berkaitan dengan pengelolaan anak, kebetulan anak saya nomor 1 laki-laki umur 10 tahun dan adiknya perempuan umur 7 tahun. Kadang-kadang kita sebagai orang tua sering mencubit pada anak dikala emosi kita tidak terkendali. Karena kadang sering ganggu adiknya dan hal tersebut kadang berbuntut setelah itu, yaitu kadang dia juga melakukan hal yang sama pada adiknya. Nah, balas dendamnya ke adiknya, kalau ke bapaknya nggak berani mungkin. Silakan Ibu. Iya, jadi sebenarnya respon kita mempengaruhi bagaimana nantinya hubungan kakak beradik ini. Jadi sering disebut sibling rivalry, persaingan kakak adik. Ya ini karena keliru merespon gitu ya. Jadi kalau kakak adik lagi bertengkar, pada dasarnya kita menyalahkan kakaknya gitu ya. Padahal belum tentu, kita belum konfirmasi bahkan. Tapi ketika adik nangis, udah respon kita, oh kakak nih nakal nih. Kakak nih nakalin adik, usilin adik gitu. Nah itu satu pemikiran yang bisa jadi dipengaruhi oleh pengetahuan yang kita miliki sebelumnya, bahwa oh kalau adik nangis berarti penyebabnya adalah kakak usil. Kakaknya. Nah, maka dengan yang harus dilakukan diubah cara pikirnya bahwa belum tentu yang menyebabkan adik nangis itu karena kakak sengaja. Bisa jadi seringnya karena nggak sengaja kan Pak ya. Kalau lagi main tuh kan bisa apa aja terjadi, yang Iya, terpeleset atau yang tadinya mau main pelan, tahu-tahu kepukul kuat atau terjegal gitu. Jadi sesuatu yang kadang-kadang sebenarnya tidak disengaja gitu ya. iya, Tapi, nah karena kita terpancing emosi mendengar adik nangis, langsung responnya, langsung si kakak nih yang langsung si kakak nih jadi kena cubit atau kena pukul. Efeknya apa? Efeknya ketika nanti misalnya, dia melakukan hal sama lagi, melakukan kesalahan ke adiknya atau adiknya nangis, yang harusnya kita ajarin kan dia bertanggung jawab ya dengan kesalahannya. Ya kan, maksudnya kalau adiknya udah nangis, ya udah diemin gitu, iya, dibujuk, diobatin kalau ada yang sakit gitu ya. mhm, Nah, tapi karena dia tahu bahwa kalau misalnya adiknya nangis, saya bakal dipukul, ya udah saya lari aja deh menyelamatkan diri saya oke, gitu ya. iya, 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 Udah saya lari, akhirnya apa? Kita mengajarkan anak kita lari dari tanggung jawab kan, iya, ya kan. Jadi ya udah lari. Nah ini pengalaman pengasuhan saya juga Pak, jadi saya juga belajar. Dulu saya juga praktek seperti itu kok Pak Farid. Kemudian sampai akhirnya saya juga belajar, oh kok adiknya nangis, kakak berabang ini malah lari ya? iya, Berarti ada yang salah nih dari cara saya merespon selama ini. mhm, Nah, kemudian saya ubah Pak, di situ entah kenapa ada angin apa, saya diem. Jadi pada saat adiknya nangis, saya diem nggak langsung bereaksi, biasanya langsung bereaksi marahin kakak. iya, Nah, kemudian pada momen itu, saya diem, saya tarik nafas saat itu karena lokasinya jauh ya, mhm, saya tarik nafas, kemudian, saya bilang, "Kakak, Abang diemin adiknya." Nah, mhm, gitu aja gitu ya. Kemudian kan adik mendekat ya cari pengamanan ke ibunya, ke uminya. mhm, Nah mhm, terus mhm, karena respon saya tenang, nah iya, Kakak, Abang diemin adiknya. Jadi mhm, nggak ada intonasi marah di situ. Jadi mereka berani mendekat kemudian bujuk-bujuk adiknya, dielus-elus, didiemin, cepet diemnya Pak, gitu ya. Kalau biasanya harus butuh waktu lama untuk diemin, ini dengan kakak dan abang yang melakukan kesalahan tadi yang membujuk adiknya, responnya jauh lebih cepat gitu, udah diamnya cepet. mhm, Nah, oh artinya berarti selama ini kita salah merespon gitu ya. Nah, iya, kita belum konfirmasi apa yang terjadi, tapi kita udah menjustifikasi bahwa dia yang salah gitu. iya, Sehingga wajar reaksinya jadi lari gitu, lari takut dicubit ya kan. Nah sekarang Pak hasilnya kelihatan. mhm, Jadi ketika sekarang, responnya ketika anak-anak misalnya adiknya yang nangis, saya udah nggak respon lagi, udah diem aja tetap di tempat, lagi baca buku ya baca buku, lagi nulis ya nulis gitu ya, dan mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. iya, Jadi kalau adiknya nangis, ya udah diusap-usap, dikasih minyak, dibujuk-bujuk, mereka sudah bisa menyelesaikan sendiri. Kenapa? Ibunya udah nggak bereaksi lagi sih gitu ya, mhm, mhm, dan hasilnya luar biasa gitu. iya, Saya, wah gitu ya. Jadi sebenarnya mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita beri ruang aja untuk mereka, saling mendamaikan satu sama lain. mhm. Gitu Justru Pak Farid. yang bikin masalah orang tuanya malah justru. Bener, nambahin Tapi masalah. santai Pak Farid, Anda tidak sendiri, Tidak saya juga sendiri. mengalami hal yang sama. Iya Hari ini bener. sebenarnya pertanyaan itu juga mewakili pertanyaan saya juga. Iya bener Pak, gitu. Ya, Jadi kita banyak belajar sebenarnya dari mhm, anak-anak. Jadi, mhm, dengan menunda respon itu jauh jauh banget, menunda respon kita, iya, memberi jeda pada anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, hasilnya luar biasa gitu. Kita mhm, juga emosinya jadi lebih terkendali ya, nggak ikut-ikutan ikut-ikutan baper, nggak mhm, ikut-ikutan marah dengan mereka,
bertengkar, tapi kemudian mereka juga bisa menyelesaikan. Efeknya banyak banget, Pak. Jadi hubungan sosial mereka antar kakak beradik juga jadi semakin semakin baik, udah jarang ada pertengkaran lagi gitu ya, paling karena misalnya kejedot lah atau main ketimpa, nah jadi lebih ke hal-hal teknis. Iya. Kadang-kadang kan anak-anak kecil begitu berantem gitu ya, Nanti nanti udah udah didamaikan ya mereka main lagi, nangis lagi salah satunya begitu kan. iya. Oke. Ya, tema itu bisa kita buka lain waktu lebih detailnya. Bu Sukma, ini pertanyaan terakhir insya Allah dari Pak David Oke. lagi, tentang kekhawatiran beliau. Saya merasa khawatir dan agak takut untuk menegur karyawan yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Sering kepikir jangan-jangan setelah saya tegur dia tidak terima, dia sakit hati, kemudian berniat mencelakakan saya. Serem ya Silakan Ibu pemikirannya ya, Pak, ya? heeh. Iya iya Monggo iya. Bu, gimana ini? Ya, yang pertama tadi berarti cara penyampaiannya. Jadi nggak perlu akhirnya kemudian jadi takut untuk menegur karena memang wilayah kita sebagai pimpinan untuk memberi teguran gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan dan kemudian kita diamkan aja kan juga tidak baik gitu kan ya. Jadi tetap aja karyawan itu harus tahu bahwa dia ada kelirunya, ada salahnya. Nah, tinggal teknik penyampaiannya itu yang diperbaiki, yaitu tadi ya dengan menggunakan komunikasi asertif tadi Pak David, mulai dari kata ganti saya merasa pekerjaan kamu melanggar kode etik yang sudah menjadi ketetapan di perusahaan ini. Iya. Bagaimana kalau misalnya kamu bekerjanya seperti ini. Atau bisa kita misalnya bertanya kepadanya, nyamannya seperti apa gitu. Misalnya minta masukan supaya misalnya apa yang biasa dia langgar itu tidak lagi dilanggar, bagaimana solusi dari dirinya sendiri misalnya. Seperti itu Pak David, jadi kemudian itu tadi apa, pemikirannya berniat takut untuk Berniat mencelakakan jahat. saya. Ini masuknya ke mindset nanti Pak, Iya. mindset atau self talk. Pernah punya pengalaman mungkin dinakalin karyawan? Iya, jadi self talk-nya diubah Pak ke diri sendiri. Nah, jadi saya menegur dia atau memberi masukan untuk kebaikan kita bersama, bukan semata kepentingan saya, tetapi untuk kepentingan bersama. Jadi kadang-kadang kalau SOP dilanggar juga bisa merusak yang lainnya juga gitu kan, nggak bagus atau bisa membahayakan mungkin. Jadi, lebih ke untuk kebaikan dirinya aja disampaikannya. Jadi tidak merasa seolah-olah ini untuk kita kita aja gitu. Ya. Ya, Pak David, sepertinya itu pertanyaan Pak David itu sekaligus juga mungkin pertanyaan terakhir yang bisa kita bahas hari ini. Ini menarik memang bicara tentang masalah emosi, kecerdasan emosi di tempat kerja ini yang memang menarik untuk dibahas dan sepertinya juga kelihatannya mudah untuk dipraktekkan, tetapi mungkin saya kira mempraktekkan butuh effort, artinya memang karena nanti berhadapan dengan ego kita juga ya Bu Sukma ya. Betul, Dengan mau berubah atau tidak kan begitu. Nah, ini iya, mungkin tinggal bagaimana kita dan yang terpenting adalah ya memang kita harus memulai karena bagaimanapun tadi ada yang menarik tuh dari Pak siapa dari salah satu peserta emotion emotion create by emotion. Jadi apa iya. tadi ya? Jadi Tindakan kita emosi itu dipengaruhi dipengaruhi oleh motion atau gerakan kita. Nah, ini juga itu menarik tuh. Jadi memang bicara emosi itu ya memang agak susah tersentuh, tapi sebetulnya dengan pendekatan yang tiga yang tadi dari Bu Sukma disebutkannya menjadi sesuatu yang mudah untuk kita kendalikan. Bu insya Allah. Sukma, terima kasih. Saya kira ada kata-kata terakhir untuk sesi ini, Bu. Oke, Silakan, Ibu. apa ya kalimat terakhirnya, tetap tenang, apapun masalahnya hadapi dengan tenang, maka solusi pun akan datang ya. Jadi Nah, kondisikan diri kita tenang dulu, baru kemudian masalah seberat apapun akan mampu terselesaikan dengan baik, insya Allah. ya. Jadi tenangkan dulu diri kita karena jangan-jangan sebetulnya masalahnya itu tidak lebih berat dibandingkan dengan diri kita sendiri yang bikin masalah jadi lebih rumit kan begitu. Iya, berputar-putar di kepala. Termasuk Pak David tadi Pak, jangan-jangan sebenarnya karyawannya baik-baik saja, Ya, cuman bisa karena jadi. kita menganggap berat jadinya mungkin itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.
Ya, terima kasih sekali lagi ke Bu Sukma, sangat Sama-sama Pak menginspirasi Rian. hari ini dan Alhamdulillah. teman-teman semua sudah menemani saya. Sampai ketemu di Jumat berikutnya atau di pekan berikutnya. Sukses buat Anda semua, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pribadi mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.